nanti diedit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi edisi ngobrol hari ini mohon maaf agak lama untuk upload. Lagi bebenah dulu di rumah untuk komputernya. Jadi hari ini kita edisi spesial bareng dengan salah satu rekan luar biasa di PDPM juga, Ilham sama Ihda ya? Ya. Luar biasa. Jadi hari ini kita luar biasa. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit gangguan karena kita buatnya luar biasa sekali. Jadi memang hari ini ada diberikan kesempatan oleh Ilham, oleh Yuda untuk bisa ngobrol di Tasdikul Hayat, sebuah pesantren di Tegal Kalong. Jadi pertanyaannya kita buka dengan siapa itu Ilham dan siapa itu Ihda. Boleh. Wah, Ilham dulu. Ya. Kemarin kan kita ketemu di PDPM ya, lagi ada acara di Cikaramas. Ngobrol-ngobrol ternyata Ilham ini adalah kakaknya Aisyah yang kemarin kita buat video. Kebeneran lah, nyambung. Alhamdulillah bisa ketemu sekarang. Ketemu di sama itu juga ketemu di Cikaramas. Dan ngobrol lebih panjang dan mungkin sekarang Ilham itu sebenarnya siapa sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebetulnya keluarga besar Tasdikul Hayat 10 bersaudara. Itu keren loh, asli loh, kaget loh, 10 bersaudara loh. Cuman tinggal 9. Oh, ada yang meninggal? Nah, ada yang meninggal, yang ke-6. Kebetulan ada Ilham sendiri anak pertama. Oh, Ilham itu anak pertama? Ya. Yang kedua? Yang kedua ada di Banten sekarang. Di Banten, oke. Yang ketiga Ihsan. Oh. Yang keempat perempuan. Sekarang di Surabaya. Yang kelima saya. Ihda. Oke, luar biasa. Yang keenam sudah meninggal. Terus yang ketujuh sekarang di Turki. Waduh, luar biasa. Yang ketujuh di Turki, di Sulaimania. Yang kedelapan lagi proses menuju Turki. Menuju Turki. Nah, di luar asrama. Biasa. Berarti yang bungsu paling kecil usia berapa sekarang? Paling kecil sekarang itu 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Oke, luar biasa. Nah, kebetulan ini Abi Ihda ya, karena disebut Abi dalam bahasa Turki itu Abi itu kakak ya. Oh. Bukan bapak, tapi kakak. Oh, dalam bahasa Turki Abi itu kakak. Ya. Bukan bapak. Nah, nanti dijelaskan. Dan Ihda juga alumni dari Sulaimania Turki. Waduh, luar biasa sekali. Kebetulan hizmet ya, kalau hidmat udah hidmat di Yayasan Sulaimania berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, sudah 3 tahun langsung ngembangin di Yayasan Keluarga. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Abi Ihda. Jadi memang sebetulnya kalau kita harus berikan hormat dan juga tepuk tangan itu bukan sebetulnya untuk Ilham dan untuk Abi Ihda juga, bukan untuk Aisyah juga, tapi untuk Umi dan Abi. Namanya siapa? Umi Roro Siti Rohaini, Abi Mulyadi. Oke, luar biasa. Karena jadi gini loh, Abi Ihda sama Ihsan, sama Ilham, Cecep ya? Ya, Cecep Ilham. Cecep panggilan sayang. Panggilan sayang, Cecep. Jadi sebetulnya nama mendengar semua I sebetulnya. Semua I. Ya. Ilham, nama anaknya I dari I semua awalan I semua awalannya. Itu keren loh. Dia betul-betul keluarga berencana. Jadi gini loh, Cecep, kita kan mendengar anak 10 itu kan biasanya sejarahnya orang-orang tua kita dulunya, istilah nama zaman uyut lah. Uyut lah nggak oke kan istilahnya mah sampai 11 sampai 7 itu hal yang biasa. Dia lumrah gitu ya. Cuman dengan perkembangan zaman masuk tahun 80 90 anak lebih dari 2 teh jadi tabu. Jadi makanya ketika ada anak lebih dari 2 keren luar biasa. Amazing gitu loh. Wasam itu kan luar biasa. Nah, kemudian berarti 3 tahun di Turki. Ya. Luar biasa. Mau ke 4 tahun. Mau ke 4 tahun? Ya. Berarti sekarang udah beres? Udah beres. Oke. Bisa menyapa teman-teman menggunakan bahasa Turki nggak? Bisa. Oke, luar biasa. Silakan, Abi Ihda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayırlı sabahlar. Cenab-ı Hak sizleri inşallah muvaffak kılsın.
Oke, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Artinya? warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ada apa? Artinya, jadi saya mengucapkan salam, terus saya mengucapkan selamat pagi kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan pada hari ini. Amin, luar biasa. Amin. Doa juga berarti itu. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Abi Hida. Dan luar biasa sekali ya. Hari ini kita ada di Tasdikul Hayat Pesantren Iya. Yayasan Tahfidz Quran. Tahfidz Quran. Oke, luar biasa. Ini sebetulnya apa sih Abi Hida? Jadi yayasan kita itu sebenarnya yayasan nama dari yayasannya adalah Yayasan Khairul Ummah yang dimana Tasdikul Hayat itu di bawah naungan yayasan atas nama pesantren ya. Pesantrennya Pondok Pesantren Tahfidz Quran Tasdikul Hayat. Nama Dan kakek dari sama Tasdikul Hayat ini sebenarnya bukan nama yang biasa, kita ambil dari nama kakek dan nenek kita sendiri. Oke, luar Tasdik biasa. itu adalah nama kakek kita dan Hayati itu adalah nama nenek kita. Oke. Ya makanya insya Allah bagaimanapun perjuangan yang telah dibangun dari zamannya kakek kita, insya Allah dengan tujuan, dengan cita-cita kakek kita berada di sini insya Allah untuk meneruskan perjuangannya. Amin. Makanya udah dari tahun 90-an yayasan ini berdiri dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita kembangkan ya, terutama terima kasih bagi kakak saya sendiri yang pertama mengembangkan karena anak pertama mungkin ya, bersama ayahanda yaitu Bapak Kiai Haji Mulyadi. Alhamdulillah sampai sekarang dengan menuntut saya untuk datang ke sini, insya Allah akan berjuang bareng-bareng bersama Oke, kakak saya. luar biasa. Tepuk tangan buat Abi Hida. Jadi memang jadi gini loh, Asitip ya. Jadi kan berarti kan kalau kita kejar dari unsur tahun 90 kan semua legend loh. Ya. Legend loh. Jadi kan ada beberapa pesantren yang memang sangat muda sekali. Mungkin 2015, mungkin 2010 atau mungkin bahkan tahun 2000. Tapi kan kalau kita bicara yang disampaikan oleh Abi Hida, ini legend loh. Iya, betul. Kita terus mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari sistem, kurikulum dan sebagainya. Dulu awalnya santri hanya ngalong, disebut santri kalong. Apa itu santri kalong? Santri kalong itu Bolak-balik rumah. Bolak-balik rumah doang. Jadi nggak netep. Cuman ayahanda ngasih slogan Kitab. Kitab. Jadi ngaji kitab. Terus dari rumah datang ke sini karena terus udah beres. masih pada pulang lagi. kecil, adik-adik saya masih pada kecil, terus masih pada ya ada yang di Turki, masih tadi. Alhamdulillah semua ke Turki. Ya. Waduh, luar Kebetulan biasa. sekarang alhamdulillah juga kerjasama sama Yayasan Turki Sulaimania. Alhamdulillah. Pesantren kita, jadi kita mencetak kader untuk diberangkatkan beasiswa ke Turki. Oke. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Tasdikul Hayat. Insya Allah. Jadi memang loh, legend. Jadi selama Tasdikul Hayat ini punya cerita loh di Sumedang. Oh, pasti Karena punya memang cerita. sebelum ada pesantren-pesantren modern, sebut saja modern yang sekarang, Tasdikul Hayat udah berdiri loh. Iya, Udah iya. berkarya, Alhamdulillah. udah berkontribusi banyak buat masyarakat. Makanya itu hal yang sangat sungguh luar biasa loh. Jadi memang semoga jadi inspirasi juga buat Amin. rekan-rekan Amin. semua bahwa di Sumedang juga ada bagian sejarah loh di sini loh. Alumni-alumni di Tasdikul Hayat yang kebanyakan di mana itu, Ilham? Bida. Sekarang itu alumni-alumni dari Tasdikul Hayat itu Sudah jadi ada yang donatur. Ya, seperti itu. Yang jadi donatur kita, ada yang bekerja, dan alhamdulillah alumni-alumni dari dulu dari santri pertama pun tidak lupa kepada kita. Ya, maksudnya apalagi kepada ayahanda. Kadang mau meminta motivasi, meminta apapun arahan pasti kepada ayahanda kita. Makanya alhamdulillah, insya Allah berkah untuk semuanya. Oke, luar biasa. Karena memang kan ini sejarah loh. Baru tahu juga loh, Aisyah. Jadi memang walaupun memang ada banyak ide sebenarnya yang memang mungkin lebih legend atau mungkin juga kurang lebih sama tahun 90-an. Tapi kan ini masih berdiri loh, masih kuat loh, masih luar biasa. Jadi udah lebih dari 30 tahun berarti. Iya, betul. 30 tahun. Tapi berdirinya itu saya sendiri masih sekolah dulu, masih pesantren. Iya. Dari ayahanda sama rekan, Iya, sama ada dibantu sama jamaah, ya alhamdulillah. Tapi itu loh kan Ini masih proses pengembangan juga. oh ya,
teman-teman mungkin belum bisa diambil semua gambar ini dalam proses pembangunan. Kalau misalnya teman-teman berkenan untuk bisa bekerja sama, membantu juga membangun pesantren, teman-teman bisa langsung ke Tegal Sari, Talun, Sumedang Utara. Padahal mas satu kecamatan. Sumedang Utara. Nanti untuk alamat lengkapnya nanti tulis di bawah ya, nanti disampaikan di kolom komentar. Jadi kan memang legend lah, ini luar biasa lah. Tepuk tangan buat Tasdikul Hayat, luar biasa. Selain bergerak di bidang pendidikan, kita juga bergerak di dakwah sosial, terutama ekonomi. Kita mengembangkan ekonomi juga ya. Salah satunya rumah akikah kurban. Oke, akikah kurban. Jadi, oh ya teman-teman, kemarin juga kita sempat ngobrol juga sama Cecep bahwa Cecep ini punya bisnis atau mungkin juga sebagai kontribusi juga itu adalah sebagai rumah akikah kurban. Oke, luar biasa gitu. Dan itu olahan sendiri itu, Pak? Iya. Oke. Kita ternak kambing sendiri. Nyembelih sendiri, sampai bahkan kalau misalkan olahan sendiri. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman selain juga untuk pesantren dan semacamnya, di Acecep juga ini buka rumah kurban dan akikah ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi beliau. Nanti pokoknya segala sesuatu dicantumkan di bawah. Oke, jadi memang kita pengembangan sumber daya manusia juga ada di sini. Kemudian juga ekonomi kemasyarakatan, juga ekonomi pesantren itu luar biasa loh. Keren. Karena kenapa kita mengembangkan sendiri di yayasan kita? Kenapa kita tidak mengembangkan di orang lain, di kota lain, atau di negara lain? Karena dalam hadis pun dicantumkan kita itu bakalan mendapatkan kebahagiaan ketika kita mendapatkan rizki di desa kita sendiri. Luar biasa. Jadi kan memang sebetulnya berarti sebenarnya ada banyak hikmah loh ya dengan kondisi sekarang. Apalagi ditambah dengan bisa bertemu dengan Cecep dan juga Abi Ida, kan memang ada sesuatu lah yang mungkin ingin jadi jalurnya kita bertemu seperti ini. Jadi supaya teman-teman semua, mari kita buka mata bahwa di sekitar kita juga masih banyak loh yang bisa kita berdayakan, kita bisa maksimalkan. Betul. Jadi itu sungguh luar biasa sekali. Tapi gini loh. Sebagai seorang yang pernah di Turki, Cecep pernah di Turki? Enggak. Abi Ida pernah di Turki. Apa bedanya pendidikan di sana dengan di Indonesia? Atau khususnya mungkin di Tasdikul Hayat? Iya. Jadi yayasan Turki itu ya dibandingkan, perbandingannya seperti ini. Dari kelebihan dari kita itu kefokusan dalam belajarnya. Terus yang diutamakan adab dulu. Akhlak adab. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, ta'addabu wa ta'allamu. Ya, makanya kita amalkan adab dulu baru amal. Dan sebagaimana ketika zamannya Imam Abu Hanifah, ketika beliau sedang berceramah di depan murid-muridnya, ada yang muridnya bertanya, wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana engkau bisa dijuluki Imam A'zam? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak itu? Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu dijuluki Imam A'zam, imam yang besar, yang agung. Bagaimana engkau bisa mendapati ilmu sebanyak itu? Jawabannya simpel. Jawabannya adalah karena saya mempunyai adab kepada ilmu tersebut. Maka ilmu tersebut yang memberikan kepada saya. Jadi semuanya diawali dengan adab. Dan kelebihannya itu. Jadi alhamdulillah insya Allah bagi lulusan-lulusan yayasan Turki gitu kan. Apalagi insya Allah kita kan termasuk yang kerjasama Tasdikul Hayat itu. Insya Allah kita utamakan adab. Ya, jadi karena tanpa adab semua pun bakalan susah gitu. Kalau dengan adab insya Allah semua bakalan terarah. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Abi Ida. Jadi teman-teman, selain pesantren, selain juga untuk rumah akikah dan kurban, kalau misalnya teman-teman ingin mengadakan sebut saja pengajian, teman-teman juga bisa menghubungi langsung ke Abi Ida atau juga mungkin ke Acecep. Jadi kita semua komunitas yang benar-benar memberikan yang terbaik buat masyarakat. Luar biasa. Ini loh Acecep. Kemarin itu kan karena gini loh,
sebetulnya udah lama nggak Cecep di PDPM di Pemuda Muhammadiyah? Oh, kebetulan saya sekolah alumni dari MAN 1 Sumedang gitu kan. Rekan ketua pimpinan Pemuda Muhammadiyah itu adalah rekan saya waktu di sekolah. Adodi itu teman sebangku dulu. Ah, seriusan? Tapi pertanyaannya adalah gini, Adodi itu kan berusia. Ya. Ilhamnya udah kelihatan loh, Cecep ini kan kelihatan loh. Tapi kurang lebih usia sama. Karena sering wudu mungkin ya. Saya aja sama Bukan sering wudu. Alangga. Kelahiran berapa Alangga coba? Umurnya bisa jauh beda. Sebetulnya jauh beda loh. Tapi jadi nggak kelihatan loh asli loh. Jadi teman-teman nanti lah segera kita buat video sama Dodi. Beliau luar biasa, cuman mungkin secara penampilan agak sedikit lebih tua dibanding Cecep loh. Ampura. Jadi ceritanya seperti itu loh. Ya, lalu kebetulan pas aktif mulai di Pemuda Muhammadiyah itu ketika beres kuliah, saya kerja, udah lama nggak ketemu sama Dodi itu ya. Pas ketemu dia udah jadi ketua Pemuda Muhammadiyah. Kemudian saya pas di Sumedang, balik lagi ke Sumedang ada basic di organisasi waktu pengalaman di kuliah gitu. Ya udah bergabunglah gitu di Pemuda Muhammadiyah itu. Sebenarnya udah lama sih ikut di aktif Muhammadiyah itu ketika alumni Gontor dulu ya. Oh dulu, Ilham. Cabangnya. Cabangnya. Cabang Gontor ya di bawah komando. Kalau sekarang kan di Gontor itu aktifnya dulu di Tapak Sucinya dulu sebetulnya. Nah, pas pesantren dulu ya sedikitnya sudah tahu tarjih lah gitu ya. Sudah tahu mengenai tarjih. Mungkin gitu. Oke, luar biasa. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau ada sedikit gangguan di kanan kiri karena memang teman-teman adik-adik kita ini sedang baru habis selesai melakukan sholat duha. Jadi lanjut di pembelajaran berarti sekarang kan? Iya, pembelajaran, namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Betul. Oke. Betul. Jadi gini loh teman-teman, kemudian juga, jadi lucunya itu memang seperti itu loh. Jadi maknya baturan sabangku gitu ta. Jadi uniknya itu semua rekan-rekan di Cecep, Abi Ida, kemudian juga Isan nggak kelihatan loh. Ini umurnya itu menipu loh. Ya, boleh dibilang pada awet muda mungkin. Luar biasa betul. Tapi gini loh, barokah luar biasa. Jadi memang ada sesuatu dengan air wudhu lah. Gitu. Kuncinya di situ sebetulnya, Ya. air wudhu. Kita masuk lagi ke ini Asep. Untuk akikah, kan akikah itu biasanya ini terima bersih atau memang maksudnya madi dengan biaya sekian udah dipotongin. Kemudian juga atau udah terima masak atau gimana? Jadi ada beberapa paket ya. Bisa kita nerima hidup, kambing hidup kita golondongan gitu. golondongan kita ada bawa kambing hidup. Ada juga yang terima bersih berbentuk sate sama gulai, udah kita pasak saji, siap saji. Ada juga yang di paket box, nasi box. Nah, udah jadi paket nasi berarti. Teman-teman bisa geser dulu. Oke, luar biasa. Ya. Paket nasi box, paket masak berarti prasmanan. Ya, prasmanan. Ya. Kalau box mungkin untuk dibagikan. Ya, cateringnya. Kemudian juga berarti cuma udah itu ya. Iya, sama yang hidupnya juga bisa. Jadi kita bisa menyembelih langsung di tempatnya, Menyembelih di tempat boleh bisa, seperti boleh. itu. Oke, jadi harga udah termasuk biaya ongkir juga itu. Iya. Iya. Oh, luar biasa. Udah Jadi siap untuk yang menyembelihnya ada, terus yang untuk Jagalnya. nyayatnya ada, jagalnya gitu ya, nyayat dan itu udah ada. Oke, Udah jadi ada tim. luar biasa sekali. Jadi teman-teman untuk order untuk akikah itu kan kalau anak laki-laki 2 ya. Ya. Yang laki-laki 2, kalau anak perempuan itu 1. Ya. Kemudian juga untuk kurban itu berarti kan mungkin setahun sekali tidak ya? Setahun sekali. Silahkan order atau ngobrol-ngobrol dulu sama Aibida atau mungkin juga sama Cecep.
Nanti pokoknya harga itu udah termasuk di tempat, udah plus disembelih. Ya, wasilahnya juga sebetulnya dari Yayasan Turki. Ya. Itu juga sebetulnya Mas. Iya. Kita bisnis di kambing akikah kurban itu. Karena Awalnya. Yayasan Sulaimania Turki itu dulu waktu adik-adik masih di masih hidmat di Turki untuk senasional dari Sabang sampai Merauke menyiapkan apa? Kambing Ya, kurban kurban. puluhan ribu. Puluhan ribu kurban. Nah kebetulan saya ikut andil pesantren itu, ya udah dibantu gitu, bantu untuk menyiapkan ribuan kambing untuk disodakokan ke masyarakat Indonesia. Oh. Gitu. Jadi uniknya di sana di Turki itu dari segi sodakohnya itu diutamakan masyarakatnya itu. Hebat. Nah, jadi bayangkan orang Turki tapi sodako di Indonesia Ya, untuk keren. kambing untuk kurban gitu. Nah kita siapkan, dari situ muncullah ide ya udah sekalian bikin kandang, nernak, buka rumah aja tahu gitu. Dari situ. Oke, luar biasa. Teman-teman bisa jaga jarak. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman di belakang kamera sebetulnya ada adik-adik kita. Jadi mohon untuk agar posisi kamera stabil. Oh ya, jadi memang jadi dengan biaya sekian itu sudah termasuk. Pokoknya udah paket Ya, bersih ada paket di tempat. bersih. Ya, Nantilah paket-paketnya ada nanti brosurnya di-share. lah, Brosurnya, di-share. itu brosur bisa teman-teman langsung hubungi langsung Hubungi ya. aja langsung. Hubungi langsung Acecep sama Abi Ida. Jadi memang udah jadi lah. Udah jadi Ya, itu mah. Insya Allah amanah. Amanah, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Acecep sama Abi Ida. Karena memang loh, karena ada sebagian loh yang mungkin meniku sorangan atau segala rupa, tapi biaya proses, biaya pengirim lebih mahal aja sebetulnya. betul. Jadi dengan teman-teman misalnya beli di luar, ada biaya kirim, Iya. ada mungkin biaya sembelih, ada biaya pengolahan. Jadi sebenarnya itu malah lebih mungkin seperempat dari harga total Iya. Insya Allah. dombanya. Insya Allah gitu. murah meriah lah. Luar biasa. Karena kan niat kita berusaha itu, niat yang paling utama adalah kita juga tidak boleh melupakan dengan niat bersedekah kepada orang lain. Jangan sampai kita mengambil keuntungan yang lebih banyak tapi tidak berkah. Nah, Makanya mantap. itu. Kita berniat dengan sedekah juga, membantu orang-orang yang insya Allah tidak mampu, mungkin kurang mampu untuk membeli akikah yang dengan harga seperti itu. Insya Allah harga ekonomis kita berikan dengan fasilitas dan kuantitas yang insya Allah kita perjuangkan dan insya Allah amanah, itu makanya kita berikan buat umat-umat Islam yang membutuhkan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Abi Ida sama Acecep. Jadi memang luar biasa sekali. Selain kita membeli juga, selain kita menjual juga kita bersedekah. Betul. Selain kita membeli juga kita juga bersedekah. Nah, Itu gitu. yang luar biasa. Jadi ketika teman-teman nanti berkenan atau mungkin juga segera ingin order untuk baik itu akikah di Tasdikul Hayat di Abi Ida sama Acecep, jadi teman-teman itu juga sebenarnya berkontribusi juga untuk pembangunan pesantren, untuk pemberlangsungan adik-adik kita, dan itu luar biasa loh. Jadi benar-benar dipuihkan ke masyarakat, Iya. kemaslahatan bersama. Masakan bersama. Oke, Dan luar khususnya buat para penghafal Al-Quran. Jadi semua penghasilan dari apapun yang kita usahakan itu kita masukkan untuk makannya semua para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah berkah semua. Oke, luar biasa. Jadi memang banyak poin plus yang bisa kita ambil, utamanya dari Acecep dan juga Abi Ida, karena memang rek orang dah mau sarilana hirup gitu loh. Betul. Kita itu kalau mungkin saja sebelum video ini diupload gak ada yang tahu loh gitu Iya. Jadi memang yang kita akan ambil cuman apa yang akan kita berikan kepada masyarakat selama kita hidup, dan juga mungkin what the next kita di akhirat. Nah, Itu yang jadi penting, jadi perhatian untuk kita semua. Betul. Oh ya, untuk Acecep nih, pernah nggak ada hal lucu tentang kurban atau akikah? Misalnya salah antar kirim atau gimana, itu pernah? Alhamdulillah untuk kalau salah kirim sih enggak sampai. Paling hal lucu apa ya, untuk hal lucu
Kambingnya mungkin. Itu gimana kambingnya itu? Kambingnya mungkin ya kalau Kambingnya lucu-lucu. Nggak ada sih kalau untuk akikah kurban nggak ada yang hal yang lucu. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah sekarang juga lancar. Lancar semua. Alhamdulillah. Nggak sampai nyembelih, nggak sampai pas udah disembelih berdiri lagi nggak sampai. Alhamdulillah. Cuman kemarin sempat ada kejadian pas kurban tahun iya. kemarin sapi kan sering di pesantren juga ya kurban Iya. ngadainnya itu kayak sapi atau kambing. Sapi itu kemarin sampai lepas loncat-loncat di sini keliling Oh, itu ekstrim. Jadi sebelum disembelih tapi. jadi memang tapi leheng loh. Enggak ada lehengnya semua. Sapi ngamuk enggak ada lehengnya loh. Cuman memang kalau resiko ya gedenya lumayan atuh grup teh. Kamu lamun dinu mobil nakene. Wah, itu mah. Itu faktornya sih karena emang kebanyakan orang juga sapi tidak tenang gitu. Akhirnya ya gitu, udah tidur sapi, anak-anak berisik, sapi terbang. Iya, maksudnya terbang loncat langsung. Ekstrim. Masya Allah. Ini memang cerita ya sama side story tentang bagaimana kurban dan akikah. Karena satu hal yang pasti, kurban itu wajib bagi yang mampu. Ya. Wajib ya? Jadi seperti Ini nanti ya. Ya, mohon Abi itu jelaskan kurban dan Jadi, akikah. kebanyakan kan di kita itu ya salah mengartikan. Jadi abong ya. Jadi karena kita itu di mayoritas di Indonesia itu Syafi'i, ya kan di Syafi'i itu sunnah sebenarnya kurban. Dan di Turki itu karena mayoritasnya Hanafi wajib. Mau yang mampu yang tidak mampu itu wajib kurban. semuanya berkurban. Makanya kemarin kan yang tadi dibicarakan bahwa ada program seperti itu di Turki ya benar. Karena semuanya berkurban, akhirnya daging kurban banyak dan benar-benar dibagikan kepada masyarakatnya. Dan yang salah itu karena sunnah, sedangkan kan sunnah yang namanya sunnah itu ketika kita mengerjakannya kita dapat pahala. Betul. Tidak mengerjakan ya tidak dapat dosa, dan tidak dapat apa-apa gitu seperti itu. Dan mengartikannya karena sunnah satu kali seumur hidup gitu. Padahal kan berkurban karena sunnah kita dapat pahala. Seperti itu. Jadi mau setiap tahun pun boleh. Gitu seperti itu. Mungkin siap-siap. Jadi persepsi kita di masyarakat berarti Iya, lebih daya. Karena mayoritas Imam Syafi'i gitu. di sini mayoritasnya. Kalau di Turki kan ke Hanafi. Hanafi. Jadi memang kenapa enggak setiap tahun juga? Ya itu. Kebaikan bagi kita sendiri seperti itu. Oke, Karena mengejar pahala itu motivasi untuk mengejar Betul. pahala itu harus Tinggi ya. benar-benar tinggi. Gitu. Betul. Karena memang kita itu kalau diibaratkan kalau memang udah cukup, udahlah istilahnya. Iya. Padahal mah kenapa enggak? Kalau memang ada bisa kita sisihkan Betul. per tahun, bahkan mungkin juga kalau ada lebih per bulan juga semua. Iya. Mungkin pahalanya mungkin pahala sedekah, tapi itu keren loh. Itu memang itu membuka persepsi kita tentang kurban. Betul. Tapi kalau untuk akikah itu wajib. Kalau akikah juga sebenarnya sunnah. Oh, sunnah juga ya? Iya, akikah juga. Jadi sunnahnya dan bagusnya itu akikah itu ketika anak sudah lahir, ya anak sudah lahir hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21. Dan kalau anak udah gede itu ya udah lepas sedekah jadinya. Kalaupun nggak akikah lagi. meskipun niatnya buat Akikah. akikah tapi dia aja sedekah jadi sunnah sebetulnya. Oke, berarti lebih dari 21 hari jatuhnya sedekah. Iya. Bukan akikah. Iya. Jadi seperti ini bayangkannya logikanya ya. Kalau kita kan kadang ada Pak Ustadz, saya mau akikah buat orang tua saya. Jadi orang tua saya itu berwasiat sebelum meninggalnya tuh karena saya belum akikah, katanya tolong diakikahkan. Sedangkan akikah itu tanggung jawabnya orang tuanya. Jadi tanggung jawab kakeknya, kenapa harus diakikahkan sama anaknya? Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau seandainya sebut saja tidak mampu, misalnya gini, kita terlahir dari orang tua yang sebut saja kurang mampu. Tiba-tiba orang tua meninggal, kita belum diakikahkan. Alhamdulillah kita ada kemakmuran. Pengen buat akikah diri sendiri itu mungkin? Iya. Ya itu mungkin, cuman ya jatuhnya karena akikah itu akikah kita bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab orang tua kita. Kalau kita mau niat diri sendiri ya berarti sedekah untuk diri sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Tanggung jawab orang tua akikah itu. Nah, sama kebanyakan masih di kita itu antara betina sama yang
apa? Jantan. Oh, itu emang beda? Nah, sebenarnya sama, mau betina mau jantan pun boleh Oh. sebenarnya. Oke. Karena mayoritas Iya. di kita itu nyarinya yang jantan terus. Padahal nggak ada di dalilnya harus jantan harus betina. betul. Yang penting nggak cacat gitu. Karena Iya. kita kultur mungkinnya berbeda. Iya, Nah kalau di Turki bahkan banyaknya betina. Betina. Oh, yang jadikan untuk akikah. Logika ataupun Bukan kurban. ya, kurban juga. Oh. Iya, kurban pun seperti itu. Kan kebanyakan di kita kurban itu harus jantan, Jantan. harus jantan. Padahal nggak ada dari asal usulnya dan hadisnya pun nggak ada harus jantan seperti itu. Ya, jadi memang ada akulturasi budaya. Jadi memang kita ambil yang positifnya, dan karena selama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Iya. kita wajibkan. Dan mungkin ada akulturasi yang memang mungkin dulu itu orang tua kita lebih banyak yang jantan lah istilahnya. betul. Jadi mungkin ada persepsi untuk jantan Iya, terus. dikhawatirkan betinanya nggak Nggak. Hamil lagi, Lahirin nggak lagi. hamil. kalau Oke. disembeli nggak lahirin terus habis lah kambingnya Kambing. atau sapinya padahal sapi ya kambingnya padahal setiap tahun di Indonesia atau di seluruh dunia kambing tapi banyak terus ya yang mau kurban mau akikah itu subhanallah sekali kan. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang itu salah satu persepsi kita yang mana that is memang itu budaya kita loh. Nggak jadi problem gitu kan. Cuman selama ada dalam dasar Al-Quran dan Sunnah, ya, it's okay gitu, no problem. Jadi memang beberapa persepsi di masyarakat perlu kita sharing lebih dalam lagi Ya, sebetulnya gitu Acep sama Abi Ihda. Jadi teman-teman kalau ingin ngobrol lebih panjang mengenai bagaimana kurban, bagaimana akikah dan lain-lain, teman-teman nanti segera hubungi Acep dan juga Abi Ihda untuk dapat informasi lebih lengkap, lebih detail lagi. Oke, untuk Acep sama Abi Ihda, sekarang kan pandemi ya, Ya. sebut saja pandemi, karena memang sekarang pandemi udah mungkin hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan, kita mungkin disarankan untuk stay at home, kemudian juga memakai masker, cuci tangan, dan lain semacamnya. Ada nggak apa harapan dari Acep sama Abi Ihda mengenai kondisi sekarang? Kan mungkin kan yang berubah itu kan orangnya berubah, ekonomi semua berubah. Ya. Itu kaget loh. Silakan Acep. Ini kalau menurut saya pribadi kita melihat dari dua sisi. Satu sisi batin, nah, yang satu dari sisi yang dohirnya gitu. Antara dohir dan sir. Kalau secara batin kita lebih mendekatkan diri aja kepada Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala. Subhanahu Jaga wa Ta'ala akidah kita. dengan memperkuat iman kita karena penyakit ini buat orang yang beriman ini adalah ujian. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Nah, untuk secara dohir ikhtiar bentuknya, kita ikhtiar ya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ya, kita yang namanya ikhtiar sebisa mungkin social distancing juga Kita maksimalkan. maksimalkan. Oke. Gitu. Sebisa mungkin. Oke, lalu untuk Abi Ihda, apa harapannya atau unek-unek mengenai sekarang loh Abi Ihda? Karena kan memang everything is change, semua berubah gitu loh. Betul. Semua berubah. Dan memang menurut saya juga seperti itu. Ya, jadi di awalnya, jadi berawal dari pandemi ini semuanya berubah betul. Maka yang harus kita siapkan yaitu sebagaimana yang telah dibicarakan, kita harus bersiap diri, bersiap batin dan dohir kita. Maksudnya bersiap batin, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kejadian ini berawal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah merencanakan semuanya. Dan batin kita, dohir kita, ya kan, sekarang diri kita, untuk menjaga semuanya tetap tentram, ya kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan kita, ya kan, untuk supaya tidak banyak lagi perubahan. Tetap kita harus menjaga terutamanya anak-anak kita, anak-anak yang sedang belajar ini, ya sekarang yang sedang belajar di rumah, ya kan, yang sedang belajar di rumah berarti yang tadinya tanggung jawab guru-gurunya, sekarang benar-benar penuh tanggung jawab orang tuanya untuk bisa mendidik anaknya sendiri. Jangan sampai ketika anak kita di rumah untuk belajar online, belajar ini, yang ada
anak malah dekat dengan Orang tua. dengan HP-nya. Dengan HP. Oh ya, dengan HP, mohon bukan maaf. dengan belajarnya. Ya. Gitu seperti itu. Ya yang disayangkan kan itu. Ya. Jadi perubahan kader-kader kita, generasi-generasi kita yang akan datang itu jangan sampai hancur dengan ini. Betul. Seperti itu. Makanya bagi orang tua saya sarankan semoga benar-benar bisa menjaga anak-anaknya ya kan dari perilakunya, dari kesehariannya. Karena pandemi seperti ini. Oke. Gitu. Kalau dalam hal ekonomi ya wallahu alam ya kan, karena semua usaha itu ada pepatah seperti ini, ketika kita usaha tapi tanpa doa itu sombong. Sombong, oke. Iya, Sombong. kita berusaha sekuat tenaga, berikhtiar ya kan, tapi tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, berarti itu sombong. Betul. Iya kan, sombong kepada Allah. Dan ada juga doa tanpa usaha. Kita berdoa, ya Allah, hilangkan pandemi ini ya Allah. Namun kita tidak berusaha, berarti itu bohong. Betul tidak? Betul. Nah, seperti itu. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Bohong. Oke, luar biasa. Mungkin untuk closing statement, ada mungkin yang ingin disampaikan oleh Bi Ida atau mungkin oleh Cecep untuk santai, ada rekan di mana atau mungkin untuk adik-adik semua yang santai, yang Aisan juga yang sekarang ada di Malangbong, mungkin ada ingin disampaikan dari Cecep sama Bi Ida? Ya, untuk saya ya, sebelumnya mau promosi dulu sedikit. Boleh. Ya. Jadi bagi kalian semua yang ada di sana yang mempunyai anak-anak yang udah beranak gitu kan, yang udah berumah tangga, yang punya anak, silahkan yang mau menitipkan anaknya kepada kita untuk dididik Belajar. menjadi tahfidz, menjadi seorang hafiz Al-Quran, yang insya Allah ketika udah menjadi hafiz kita akan salurkan kepada Yayasan Turki dan insya Allah akan mendapatkan beasiswa untuk ke Turki. Itu. Luar biasa. Terus pesan dari saya, semoga kita semua hidup dengan berbahagia, ya kan? Jangan sampai apapun yang kita langkahkan sekarang itu, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin melangkahkan kaki kita, kita lihat dulu madharat dan manfaatnya. Insya Allah itu pesan dari saya mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih Abi Ida. Asesnya kalau pesan untuk utamanya untuk Aisan, tetap semangat gitu. Ya, untuk adik saya masih berjuang, berikhtiar, biar nanti akan menemukan jati dirinya. Karena memang itu ujian. Jadi semoga segera lulus. Ya. Untuk Aisan tetap semangat, luar biasa. Dalam tingkat SD mau naik ke SMP berarti harus ujian dulu. Sebagai bentuk pendewasaan yang luar biasa bagi Aisan. Sebagaimana Allah mau naikkan derajat kita tidak mungkin ujian. Allah langsung menaikkan derajat kita, tapi kasih diuji dulu. Uji dulu. Layak tuh gitu. Kalau bisa lulus sabar enggak gitu. Lulus enggak? Kalau nggak lulus ya wayahna tetap Mau naik gitu. Oke. Asep ada pesan selain untuk Aisan? Ya, pesan Buat PDPM? untuk para pemuda-pemudi, khususnya pemuda Muhammadiyah, ya semoga terus bersemangat dalam berkarya dan berkreativitas. Medan juang itu ada 3, dakwah, hisbah, dan jihad fisabilillah. Wah, luar biasa. Disitulah kita tidak bisa berdakwah, ambil hisbahnya, tidak bisa berhisbah, ambil jihadnya, gitu aja. Luar biasa, tepuk tangan buat Asep sama Abi Ida. Kalau pemudi kan kita nggak ada loh, ya. Nggak pemudi atau mungkin juga Aisyah. Nggak. Ikhwan dan akhwat aja. Nggak, soalnya gini loh, selama gabung kegiatan di PDPM, nggak ada Karena kan pemuda. Karena pemuda, jadi bukan pemudi ya. Istrinya pemuda lah. Oke, Asep hatur nuhun, Abi Ida hatur nuhun, teman-teman terima kasih telah menonton obrolan yang sangat luar biasa ini. Jangan lupa komen, like and subscribe, tombol sana. Jadi memang untuk lengkapnya nanti saya sampaikan di kolom deskripsi untuk alamat dan juga untuk nomor kontak sama juga segala sesuatu tentang Tasdikul Hayat. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Acecep ataupun juga ada Abi Ida.
Oke, teman-teman terima kasih. See you next video. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya